warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, selamat datang di 107.7 FM Rafada, Radio Pendidikan, Informasi, Hiburan, dan Keislaman yang berada di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Tepatnya ini ngobrol santai-santai dengan guest kita. Tapi sebelum itu mari kita persilahkan nih kedua narasumber kita untuk memperkenalkan diri mereka. Boleh dong kepada kakak-kakak untuk memperkenalkan dirinya masing-masing. Silahkan. Siapa nih? Dulu lah ya. Langsung saja perkenalkan, nama saya Ahmad Salkani dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir angkatan 2018, asal dari Kalimantan Timur. Tepatnya di Kabupaten Pasir. Jauh banget ya. Jauh sekali. Main merantau sebagai anak UIN gitu. Terus bisa kakak yang satunya? Siap. Ya, perkenalkan, nama Ulun Hussein Parigi, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Ekonomi Syariah, angkatan 2021. Asalnya kakak? Asal Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kalteng. Jauh-jauh ya. Ya. Merantaunya Kalsel gitu. Oke. Terus langsung aja nih tentang bagaimana tema kita pada hari ini. Kita kehadiran Ketua Komisariat UIN Antasari Banjarmasin dan Ketua Pelaksana Mapaba 2022. Oke, mungkin langsung kita tanya-tanya aja nih. Udah perkenalan udah kan ya? Terus kesibukan dari Bu Hanpen berdua nih selain kuliah saat ini apa gitu? Kalau saya pribadi karena kita sudah masuk semester 9 kan, jadi kesibukan saat ini selain di PMI cuma mengerjakan skripsi aja lagi kan. Lagi tahap akhir ya? Tahap akhir kan, mahasiswa akhir sudah, hitungannya game sudah kan. Udah dikit lagi ya? Dikit lagi. Tinggal nunggu waktu aja gitu ya? Sidang. Doanya aja kan. Amin, semoga cepat amin. gitu. Terus kakak yang satunya mungkin? Kalau kesibukan Ulun sekarang itu, yang pertama ya berkegiatan di internal kampus, organisasi internal kampus, yaitu Ulun tergabung di UKM KMPB. Yang kedua ada DHMJ Ekonomi Syariah, dan yang ketiga saya tergabung juga di eksternal kampus, yaitu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, atau biasa disingkat PMI. Oh gitu, ya. Oke. Lumayan banyak organisasinya ya Kak ya? Ya, orang kata 21 kan, banyak sudah organisasinya. Gak apa-apa ya, lebih mengeksplor gitu. Dan bisa manajemen kan. Amin. Ya. Terus latar belakang organisasi sejak kuliah ini, nah apa yang membuat Bu Hanpen itu jadi kayak tertarik untuk organisasi gitu? Bisa jadi jawab. Ya, kalau latar belakang saya pribadian, awal masuk kuliah itu pertama kali saya masuk organisasi itu awal PMI, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Ya. Terus itu yang kedua diikuti oleh organisasi internal kampus, tapi saya masuknya di internal fakultas seperti Lembaga Dakwah Kampus Alisan. Terus itu di olahraga masuk di Usura, UKM Usura olahraga. Mungkin itu lagi kan, dan juga skripsi. Udah gitu. Oke, mungkin kakak yang satunya? Kalau Ulun latar belakang organisasi pertama Ulun masuk yaitu PMI. Berproses paling awal PMI. Setelah masuk PMI, Ulun berproses juga di internal kampus, yaitu ada organisasi yang sejenis Ormaba, yaitu UKM KMPB. Yang kedua ada tingkat jurusan yaitu HMJ Ekonomi Syariah. Kalau itu saja kalau dari saya. Belum sebanyak Bang Salkani di bulan ini. Yang main sibuk ya. Lebih aja kan hitungannya. Gimana cara ngaturnya gitu ya, belum lagi kuliahnya gitu. Terus mungkin dari Bu Hanpen nih, apa ketertarikan kenapa jadi mengikuti PMI gitu nah? Hal yang paling awal mengikuti kan Bu Hanpen tadi sama-sama pertama ikutnya PMI duluan gitu. Nah, apa yang membuat Bu Hanpen bisa tertarik nih buat ikut PMI gitu? Nah, kalau ulun pribadi kan awal masuk kuliah itu karena saya pribadi lulusan pondok pesantren kan, saya tuh tidak tahu tuh apa itu organisasi, apa itu segala macam kumpulan-kumpulan mahasiswa tuh. Jadi pas saya masuk ke UIN itu masuk kan, jadi
saya tuh ngekos di salah satu kos di daerah Pandu situ. Iya. Nah, jadi sekalinya di kos itu isinya orang-orang PMI semua kan. Jadi secara tidak langsung kita kan diajak dimasukin untuk masuk organisasi, dan juga kan dari PMI ini kita sejalur aja tuh, nah satu minat aja, satu kriteria dari kami yang lulusan pondok ini. Nah, jadi pas jalan waktu apa itu PMI segala macam. Jadi karena tadi itu karena minat kita juga satu Ada. tujuan, Iya, satu betul. rating yang jadi kita masuk pertama kali itu masuk di PMI, baru mengenal organisasi lain selain PMI, Oh. organisasi internal dan eksekutifnya gitu. Sebelumnya emang belum ada pikiran ya, Belum tapi ada karena pikiran. terdoktrin Ya, terdoktrin teman-teman yang teman-teman. di samping Karena kan kos gitu ya. karena kan ramenya organisasi tadi Iya. itu kan banyak relasi teman-teman yang lain sampai keluar-luar, bahkan kan PMI ini saking luasnya kan dimanapun kita duduk itu ada, asal kita ada relasi tadi itu, misalnya kita ke Kaltim, ke Kalbar, Kaltim dan segala macamnya kan. Ternyata dokternya membawa hal yang Ya, baik ya, yang gitu. baik kan. Oke, mungkin dari kakaknya. Kalau Ulun kenapa masuk PMI itu pertama karena sebelum masuk ke perkuliahan Ulun sudah melihat PMI itu kalau daerah Jawa daerah Jawa, Sumatera dan ada yang di Indonesia, bahkan di Kaltim itu sebuah organisasi yang besar. Jadi saya berpikir ingin mencari PMI itu ada di UIN Antasari Banjarmasin. Ternyata alhamdulillah dapat, bahkan saya dapat juga sendirian yang membimbing masuk PMI, akhirnya masuk ke PMI. Wah, Karena waktu ternyata saya emang udah ada Niat, iya, planning dan niat. mau Kan? PMI gitu. Ya. Nah, terus ya bicara Mapaba nih, sudah 2 tahun melaksanakan Mapaba per fakultas. Nah, sedangkan di tahun ini kita akan mengadakan Mapaba Sunatasari nih. Ah. Kira-kira gimana pendapat dari Bu Hanpen berdua gitu. Nah, terutama sebagai ketua pelaksananya gitu ya. Iya, Ya. pelaksananya kan dulu. Ya, kalau pendapat Lun mengenai Mapaba ini karena dilihat emang kita kemarin ada namanya pandemi kan, jadi terhalang 2 tahun itu kita tidak bisa melaksanakan Mapaba secara offline. Bahkan yang di tahun 2020 kemarin tuh Mapaba dilaksanakan 2 sesi, ada yang hybrid, maksudnya hybrid, ada yang online dan ada offline. Makanya tahun ini kami dari PMII Komisariat UIN Antasari Banjarmasin berniat melaksanakan Mapaba se-UIN Antasari Banjarmasin. Karena biasanya kan dilaksanakan setiap fakultas saja atau tiap rayon. Nah, maka tahun ini kami berinisiasi karena lama juga ada sebuah Mapaba UIN Antasari, maka tahun ini kami laksanakan. Karena sudah perkuliahan masuk ke transisi offline kan. Ya. Ya. Mencoba hal baru Oh, ya, iya, hal karena masa yang baru juga jadi Iya. hal yang baru gitu. Mungkin pendapat dari kakaknya? Karena kalau dari saya kan tiap tahun mulai dari saya masuk itu sudah ada namanya Mapaba Akbar. Mapaba Akbar itu kan Mapaba se-UIN Antasari Banjarmasin, artinya kan seluruh fakultas-fakultas itu bergabung. Kalau Iya. kita di PMI kan namanya di fakultas itu disebut rayon, Iya. rayon studi, rayon tarbiyah, rayon PB dan segala macamnya gitu itu. Kenapa kami mengambil di Mapaba Mapaba Akbar? Karena sebelum ada Mapaba Akbar nih, bulan yang lalu itu sudah ada dari fakultas-fakultas atau rayon-rayon itu sudah mengadakan Mapaba mandiri, Iya. Mapaba per fakultas. Nah, jadi kami dari Komisariat Antasari itu ingin menyatukan dari orang-orang yang baru di Mapaba kemarin 2021 tuh, nah ikut dikontribusi untuk jadi panitia atau untuk jadi panitia untuk dimasukkan Mapaba Antasari 2022 ini. Jadi tiap tahun turun menurun tuh pasti ada. Nah, rutinan hitungannya Mapaba Akbar. Salah satunya mencari pengalaman juga Iya, ya buat yang pengalaman baru baru. masuk gitu. Terus tema apa sih gitu yang diangkat dari kakak-kakak untuk Mapaba pada tahun ini? Untuk tema yang diangkat tahun ini ialah membentuk warga pergerakan yang militan serta progresif berlandaskan nilai-nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bisa dijelaskan sedikit tuh kenapa Nah. jadi mengambil tema itu? Ya, bisa. Kenapa kami mengambil kata militan? Karena kami berharap agar kiranya untuk kader-kader PMI yang angkatan 2 di Mapaba kan tahun 2022 ini orangnya militan, maksudnya militan itu artinya bersemangat tinggi dalam PMI, bukan setelah kegiatan itu setelah sudah masuk kada ada lagi orangnya, bahasanya hilang. Mungkin lebih membuat buat maba-maba itu maupun anggota yang baru ini lebih semangat dalam PMI-nya. Nah, terus untuk progresif tuh karena kita sudah masuk ke zaman yang lebih bahasa digital, harapannya kader-kader PMI ke depannya lebih memberi ke arah kemajuan, bahkan mengikuti zaman kayak pada zaman kan kita masuk ke zaman digital sudah kan. Supaya lebih meningkat Ya, ya meningkat. dengan apa yang diadakan Mapaba itu. Ya. Terus sampai mana nih udah kira-kira persiapan untuk Mapaba Akbar 2022 ini gitu Kak?
Ya, siap panitia pelaksana. Ya. Tapi tanggal 22-23 Oktober ini. Wow, lumayan udah dekat Iya. kan gitu kan. Tutup kita berapa tadi itu? Tutup pendaftaran itu tanggal 20 Oktober 2020. Nah, berapa hari lagi dekat lagi? Ya dekat lagi. Dekat banget. Terus lumayan berapa lama nih untuk Pian mempersiapkan gimana kayak apa panitia yang untuk melakukan Mapaba 2020 ini? Nah, kalau untuk pengumpulan panitianya itu pertama kami pemilihan ketua pelaksana dulu secara demokratis. Di saat itu ada di sekret cabang PMI Banjarmasin, yaitu di belakang UIN Antasari Banjarmasin ini juga yang terpilih yaitu ulun sendiri secara demokratis pada malam itu yang dipercaya sebagai ketua pelaksana. Setelah melakukan pemilihan itu kami rentet jarak 3 hari itu mulai pembentukan panitia. Delegasi dari tiap rayon. Nah, kami meminta delegasi tiap rayon itu ada 8 orang minimalnya. Tapi untuk tidak membatasi juga untuk setiap rayon itu mendelegasi lebih ya. Supaya kita kontribusikan di Ya. panitian ini. Oh, berarti dari bulan Ben ngambil panitia itu dari Delegasi yang tiap rayon. setiap rayon Iya. gitu ya, bukan kayak ada open recruit Iya, nggak ada. gitu. Dan emang sudah ditentukan Bukan mau berapa berapa gitu. jumlahnya. Nah, terus gambaran nih Kak sedikit terkait Mapaba Akbar di tahun ini gitu. Kalau untuk terkait Mapaba itu biasanya emang sudah menjadi hal biasa lah. Biasa yang pertama itu kita ada pembukaan. Ya, yang kedua ada materi. Biasanya di dalam Mapaba itu ada 5 materi ataupun sampai 9 materi. Tapi kalau untuk tahun ini kami ngambil 5 materi. Nah, Lumayan banyak ya. daripada Mapaba itu setelah 5 materi, setelah Mapaba selesai, ya setelah materi ada yang namanya pembaiatan atau pembacaan suatu sumpah kepada anggota-anggota baru. Nah, itu. 9 materi tadi itu kan apa namanya itu wajib di Iya. peraturan organisasi kita, Oh, organisasi memang. PMI. Tapi karena kita memanage waktu Iya. itu menjadi 5 materi, sisanya 4 materi tadi itu dilanjutkan setelah follow up Mapaba. Nah, jadi itu entah itu dari rayonnya atau misalnya diskusi-diskusi seperti ini Iya. yang yang tidak formal tuh. Nah, itu bisa dinamakan follow up juga, di follow up untuk menyempurnakan dari materi yang 9 tadi itu. Atau memperdalam yang 5 Iya. materi tadi itu, misalnya ada yang kurang paham. Berarti belum tentu secara formal gitu ya. Ya, Pasti masih bisa dengan diskusi santai Ya, atau kumpul-kumpul. Kumpul. Nah, biar lebih akrab juga Ya. kan kayak gitu. Dan menyampaikan sedikit tentang apa yang kurang dari materi di Mapabanya itu sendiri. Yang kami cari tadi kan yang sakralnya di acara Mapaba kami kan yang tadi yang di hari terakhir itu pembaikatan. Ya, dari pembaikatan itu buahnya bersumpah diikrar supaya untuk menjadi anggota Mapaba, anggota PMI UIN Antasari Banjarmasin. Secara resmi ya. Secara resminya gitu. itu. Oke, mungkin indikator suksesnya suatu kegiatan Mapaba nih, apa biasanya tolak ukurnya dari Buan Pian gitu? Ini Silakan. selaku Mau, ketua pelaksana. kalau tolak ukur kami kan dari komisariat atau dari panitia, yang jelas yang pertama kan artinya kegiatan itu terselenggara. Ya. Yang pertama, yang kedua itu bagaimana kita itu sebagai panitia pelaksana itu untuk mempertahankan kader-kader Ya. PMI itu atau anggota-anggota baru PMI itu supaya lebih militan lagi, karena sesuai di tema, artinya lebih bersemangat, lebih bergairah lagi untuk menjalankan roda organisasi PMI. Itu harapan tolak ukur kami itu untuk mensukseskan acara Mapaba ini. Yang seperti itu pendapat ulun, Bang. Mungkin dari ketua pelaksananya. Kalau pendapat dari ulun, indikator sukses itu ya yang pertama terjalannya acara kegiatan Mapaba itu, yang kedua setelah Mapaba kemungkinan kami akan setiap rayon akan dibagikan tiap fakultas tuh ada, karena ini UIN Antasari, nanti setiap rayon tuh mengadakan mentoring. Setiap mentoring itu maksudnya lebih mengawasi daripada adik-adiknya yang di Mapaba kan tahun ini. Jadi lebih terarah kemana tujuan daripada adik-adiknya itu. Nah itu. Supaya nggak salah. Lebih salah ya, lebih Terus bagaimana cara menarik dari panitia gitu, menarik mahasiswa atau mahasiswa untuk excited menjalani Mapaba Akbar gitu. Itu panitia untuk cara menarik lagi. supaya bergairah dalam organisasi kan. Yang pertama-tama yang kami lakukan adalah memberikan edukasi kepada mahasiswa itu maupun mahasiswa lama atau mahasiswa baru. Nah, yang terutama kami kan ada nama IG nih di Mapaba Mapaba Antasari 2022. Nah, di situ ada kami jelaskan mengenai KPMI-an, siapa tokoh-tokoh alumni PMI, bahkan termasuk daripada Pak Mujibur Rahman termasuk tokoh alumni daripada PMI, Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
Nah, itu yang kami gerakan, yang kami lakukan adalah gerakan media. Bahkan untuk lebih dekat ke persuasifnya atau face to face-nya, kami melakukan apa sih, banyak mahasiswa baru itu bertanya apa sih PMI itu. Jadi kami menjelaskan kepada mahasiswa baru itu apa PMI. Maka kemarin ada yang diadakan oleh Kalian Dakwah, itu ngopi yang di Apung, di Ping. Yang kedua ada yang diadakan oleh Kalian Syariah di Ping depan perpustakaan. Nah, itu lebih mengenalkan apa sih PMI itu kepada mahasiswa baru itu. Juga menarik minat untuk mengikuti PMI gitu. Nah, terus benefit apa nih yang didapatkan peserta ketika mengikuti mababa gitu? Benefit yang didapatkan yang pastinya tentang keislaman dan kebangsaan, wawasan kebangsaan. Karena di PMI bukan hanya dibahas tentang keislaman, tapi di kebangsaan kita juga membahas. Yang kedua, yang pastinya relasi karena ulun lah selama bergabung di PMI, relasi yang ulun dapatkan tuh untuk sekarang tuh sudah sampai ke Jawa-Jawa karena berkat PMI gitu. Nah, yang ketiga itu ada juga keilmuan, dari segi keilmuan tuh bahkan kita menjalan tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa sih Ahlus Sunnah wal Jamaah itu? Kita dapatkan nanti di PMI. Nah, ada tambahan Pak Kom? Benefit dan sebelum benefit tadi kan apa namanya itu siapa tertarik kita untuk apa namanya untuk berorganisasi di PMI kan pada dasarnya kan kita berorganisasinya adalah minat bagi mahasiswa yang ingin menjalaninya atau menjalani di roda organisasi kan. Jadi kita sebagai panitia atau pengurusnya itu memang diwajibkan untuk menarik daya tarik untuk mahasiswa baru atau mahasiswa lama untuk bergabung di PMI. Tapi kami tidak mewajibkan atau kamu harus masuk PMI, harus masuk PMI itu. Kalau nggak masuk PMI, nggak masuk sudah, bahasa kasar sakingannya kan. Nah, tapi kami tidak gitu. Artinya kami itu cuma cukup membawa mahasiswa. Misalnya mahasiswanya itu mau, artinya ini tuh sudah minat di organisasi PMI itu sendiri. Jadi kami itu tidak memaksa untuk mahasiswa baru itu untuk ber-PMI, tapi kami cuma mempromosikan tuh, nah apa isi itu PMI ini latar belakangnya seperti ini. Berdirinya mulai dari tahun 1960 di Surabaya seperti itu. Oh, lumayan, maksudnya dari banyaknya benefit itu semoga ya banyak orang yang mau tertarik gitu ke PMI. Jadi dari situ gue pengen menggunakan media, menggunakan acara kayak santai-santai buat menarik gitu, menarik minat dari mahasiswa gitu. Kegiatan di organisasi PMI kan banyak, entah di bidang keagamaan dan di public speaking-nya. Misalnya dari PB kan ada namanya kelas public speaking. Kalau misalnya di kami kan di UIN itu ada namanya kajian burdahan rutinan tiap malam Jumat. Itu ada diadakan di kami oleh dari alumni PMI. Itu siapapun kader PMI seBanjarmasin itu boleh mengikuti burdahan tiap malam Jumat tuh. Burdahannya burdahan keliling, Bang. Entah itu di rumah siapa, di rumah rumah senior di mana gitu. Nah, rutin itu setiap malam Jumat. Lumayan banyak banget ya kegiatannya gitu. Terus ulun tanya nih, sampai saat ini Bu Hampian ke PMI ini, apa yang Bu Hampian dapatkan? Hal yang banyak Bu Hampian dapatkan, misalkan kadang kan orang ikut organisasi itu alhamdulillah public speaking lebih bagus apa gitu. Nah, hal yang paling banyak yang Bu Hampian dapatkan dari ikut organisasi PMI ini itu apa gitu? Kalau dari aku lah, dari selama aku ber-PMI mulai dari 2018 tuh sampai saat ini tuh alhamdulillah yang paling pertama yang ulun cari itu relasi atau teman itu karena misalnya saya tidak ikut PMI, mungkin teman saya itu tidak sampai misalnya ke Jawa, ke Kaltim, tempat saya asal sendiri itu, nah dan mungkin sampai situ. Pertama itu relasi, terus itu pengalamannya, karena kan kita berkegiatan di organisasi internal lawan eksternal itu berbeda, berbeda dayanya, itu cara-caranya, meskipun konsepnya mungkin sama, konsep kegiatannya, tapi untuk kita menjalani roda organisasi di internal lawan di eksternal itu berbeda gitu. Nah, beda jauh hitungan saya tuh. Nah, itu jadi tantangan tersendiri saya tuh untuk lebih aktif lagi di organisasi PMI, dan juga organisasi PMI ini sampai tua gitu masih dipakai gitu. Nah, sampai umur berapa tuh pun tuh kita masih dianggap PMI itu. Nah, sampai sampai inalillahi kita tetap masih PMI kita hitungannya kan. Artinya itu enggak, maksudnya tuh kalau kayak
organisasi internal gitu kan, kalau udah satu kepengurusan ya hilang, ya. Kalau PMI kan Berkepanjangan. sampai berkepanjangan Nah, lah. Berkepanjangan Gitu. sampai ke tua-tua itu Ya, nah. gitu nah. Sampai anak cucu Ya, PMI dianggap. dianggap Ya gitu. Mungkin dari salah satunya. yang didapatkan selama di PMI kalau Benefitnya. benefit yang rasakan yang pertama pasti keilmuan. Yang karena kami di rayon tuh ada sering kumpul-kumpul biasa aja, biasanya diskusi santai. Tapi sambil diskusi diskusi santai itu diiringi dengan kajian-kajian keilmuan, contoh tentang keaswajan, tentang kebangsaan. Bahkan kami sering mengkaji daripada isu-isu yang ada yang terjadi di Banjarmasin ataupun di Indonesia itu. Nah, yang kedua itu relasi. Karena relasi yang lo dapatkan bahkan semenjak ber-PMI ini semakin jauh, maksudnya jangkauannya bukan hanya di kota Banjarmasin ataupun di tempat tinggal ulun aja. Bahkan sampai di Jawa dan yang paling jauh sekarang itu di Jambi. Wah, Relasinya. banyak ya. Ya. Jadi Lewat media kan? Lewat media. luas Ya. gitu ya. Ya, luas. Karena ada sekarang adanya teknologi, Iya. adanya media juga jadi mempermudah orang untuk memperbanyak relasi Asik. gitu. Nah, terus harapannya nih untuk Mapaba tahun ini apa gitu? Dari ketua komisariatnya mungkin? Harapan ulun di Mapaba tahun ini itu mudah-mudahan nih kader-kader yang baru masuk di Mapaba tahun ini menjadi anggota keluarga besar di PMI Antasari Banjarmasin itu menjadi anggota yang militan. Berarti bergairah terus untuk menjalankan roda organisasi kita di PMI. Artinya regenerasi kita dan seterusnya itu jalan terus. Dan orang-orangnya itu terus bertambah besar dan pesat khususnya di PMI Antasari Banjarmasin. Mungkin dari ketua. Kalau dari ulun harapannya mungkin kepada kawan-kawan yang sudah mendaftar ataupun yang bergabung kepada PMI Win Antasari Banjarmasin agar bisa lebih militan, yang pastinya militan dengan kata Pak Komisaris tadi, agar lebih bergairah lagi dalam berkondisi ber-PMI, bersemangat lagi, lebih semangat, lebih dinaikkan lagi semangatnya dalam ber-PMI kan. Yang kedua itu lebih memperdalam menjalankan organisasi itu tidak lepas daripada nilai-nilai aswaja. Bahkan memang kita dari PMI ini emang sudah ada patokannya, apa yang kami jalani itu emang sesuai dengan aswaja. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah. Oke. Sebagai garis haluan dan garis pemahaman kita kan di organisasi PMI. Karena kan kita PMI kan organisasi Islam kan. Jadi kita berlandasan itu. Apalagi PMI kan lahir dari rahim-rahim NU hitungannya kan. Ahlussunnah wal Jamaah. Jamaah. Ya. Gitu. Nah, itu tadi untuk harapan Mapabanya tahun ini ya. Mungkin harapan untuk mahasiswanya nih, gimana yang mengikutinya, semoga mungkin lebih apa gitu. Untuk yang mahasiswa yang mengikutinya lah, yang ulun harapkan untuk mahasiswa lama atau mahasiswa baru yang mengikuti di Mapaba ini, ikutilah proses dari panitia, ikutilah proses alur alur dari kita di PMI, karena kan setiap organisasi atau setiap kita tuh ada prosesnya masing-masing. Jangan sampai di proses itu kita merasa putus semangat, merasa capek dan segala macam. Tetaplah terus kita bersemangat menjalin organisasi itu, karena nanti kalau kita sudah sampai di puncaknya kita di organisasi, kita akan temuan hasilnya sendiri itu. Nah, pasti enak ya dari kemudian hari itu. Pasti ada manfaatnya yang kita kurang tahu gitu nanti yang berguna di masa depan. Mungkin dari kakaknya. Kalau harapan dulu saya sendiri untuk anggota PMI yang di angkatan 2021 ataupun anggota PMI yang nantinya angkatan 2022 ini agar bisa lebih mendalam lagi tentang keilmuannya, diperdalam. Yang kedua itu lebih bersemangat dalam PMI, karena setiap organisasi itu kalau bukan kita yang menjalankan, siapa? Maksudnya setiap organisasi ini ada sebuah motor ataupun wadah, tapi untuk menggerakkan itu mesin kitanya sendiri itu. Ya. Lebih bersemangat dan menjunjung tinggi nilai-nilai aswaja ya kan. Nah, mungkin itu kan harapan tadi. Nah, kalau misalkan nih kan sudah ada anggota yang udah jadi PMI ini. Nah, dari Bu Hanpian caranya bagaimana sih, misalkan ada udah anggota yang nggak aktif atau kurang bersemangat gitu. Nah, dari Bu Hanpian tuh gimana caranya biar mereka tuh lebih ada gairah lagi atau ada semangat lagi gitu.
Yang paling pertama lah mungkin yang tadi ada studi kasus kan tuh, Studi kasus. yang tidak aktif di organisasi. Kita cari tahu kenapa si si anggota tadi itu bisa tidak aktif. Nah, mungkin salah satunya kan yang banyak kita ketahui kan untuk maba-maba baru nih yang imut-imut segala macam kan. Ya, itu karena misalnya dia ada punya satu circle, Iya. circle tuh kecil, misalnya 3 atau 4 orang. Misalnya kita bertiga kan, nah, ada kegiatan di PMII, 2 orang ini sudah tidak aktif di PMII, misalnya piannya hendak aktif di PMII, tapi kan sorangan tuh, nah supan untuk turun. Nah, mungkin itu kendala salah satunya karena kan tidak ada kawan. Tidak ada kawan untuk turun di acara organisasi PMI itu. Mungkin langkah awalnya problem solving dari kami yaitu setelah Mapaba ini kami mengadakan Mentoring. menyerahkan ke rayonnya masing-masing, itu membentuk mentoring, yaitu kepada pengurus rayon itu harus kenal lawan si anggota baru ini, harus kenal namanya dan segala macam. Jadi supaya lebih enak lagi untuk membawanya untuk organisasi itu, nah aktif di organisasi, membawanya segala macam kemana itu, nah jadi enak, supaya lebih rakat lah, lebih dekat nah pengurus dan anggota barunya. Seperti itu. Mungkin dari kakaknya. Kalau dari Ulun karena tadi studi kasusnya kan seanggota itu tidak aktif, mungkin kan tadi kan ada program daripada komisariat tadi kan menyarankan untuk mentoring pada tiap perayan kan. Ya, jadi untuk tiap peraya itu satu orang memegang satu anggota. Ya, misalnya Iya, mampu. orang satu. Ya, jadi itu untuk mentoring itu lebih mengetahui apa sih yang dialami yang dipegangnya ini ataupun anak didiknya ini, jadi kenapa dia jadi kadang nggak aktif, kenapa dia mungkin ada juga masalah di dalam situ. Nah, mungkin lebih di mentoringnya itu yang lebih mengetahuinya. Nah, kami mengadakan mentoring itu. Hitungannya kan kayak orang tua dekat sama Iya. anak, nah jadi tahu misalnya kita dekat lawan satu orang Iya. itu lawan anak, misalnya lawan anak, jadi si anak ini lebihnya enak curhat Nyaman ke merasa. orang tua mungkin seperti itu, jadi keluhannya apa segala macam, kekurangnya Iya. apa, mungkin seperti itu yang kita mau untuk di organisasi PMI ini yang ke depan itu. Mungkin lebih pendekatan Persuasif, persuasifnya gitu iya. ya, terhadap per orangnya gitu, Iya, biar orangnya. tahu nih apa yang ngebuat orang itu nggak aktif Iya. atau malu apa segala macam gitu ya. Nah, biar makin penasaran untuk pembahasan kita pada episode ini, mari kita sama-sama dengarkan iklan yang mau lewat dulu nih. Selamat mendengarkan. Nah, mungkin satu pertanyaan terakhir nih untuk dua narasumber kita pada hari ini. Iya, dah. Harapannya ke depan untuk PMI ini bisa berkembang atau apa gitu, nah dari Bunda sebagai pengurus gitu, nah dari PMI itu sendiri. Panitia Harapan dari Ulun mengenai PMI, terutama PMI Pasar Banjarmasin ataupun PMI yang ada di Kota Banjarmasin bisa lebih besar, maksudnya itu lebih besar seperti kawan-kawan yang ada di Jawa. Untuk kondisi saat ini untuk kader-kader kita sudah lumayan, jadi kita untuk kader selanjutnya itu menjaga daripada agar kader-kader itu supaya tetap konsisten di dalam PMI itu dan tetap menjalankan daripada nilai-nilai asuh aja itu. Nah, dari ini itu Pak Kom. harapan kita untuk PMII khususnya di UIN Antasari Banjarmasin supaya lebih besar lagi, yaitu menanamkan dari anggota-anggota PMI itu untuk terhadap rasa cinta terhadap organisasi PMI itu. Misalnya kalau tidak cinta terhadap organisasi itu, bagaimana buahnya ingin menjalankan roda organisasi itu sendiri. Intinya buahnya itu menanamkan rasa cinta terhadap organisasi itu. Pengharapan besar kami untuk lebih besar lagi PMI di UIN Antasari Banjarmasin. Oh, sangat luas ya, harapannya semoga bisa lebih berkembang, lebih maju gitu ya. Oke, baiklah guys, buat kalian semua di luar sana, setelah kurang lebih mungkin 1 jam kami menemani ruang dengar Tuhan pian semua, maka saya menarik kesimpulan dari pembicaraan kita kali ini, yaitu dengan adanya Mapaba harapannya meningkatkan semangat dan gairah dan berorganisasi dan meningkatkan rasa gairah untuk melakukan regenerasi di setiap tahun untuk PMI gitu ya. Nah, jadi itu tadi kesimpulan kita pada hari ini, dan jangan lupa buat selalu dengerin podcast Mas yang tentunya bakal ngedatengin narasumber yang luar biasa tentunya. Sebelum ditutup, mari kita dengarkan closing statement dari 2 narasumber kita pada hari ini.
dari saya karena ini temanya tentang open recruitment lah, menggabung sistem mental baru, yaitu berorganisasi lah kalian sesuai dari minat kalian, karena mulai dari minat itulah yang menimbulkan rasa cinta kalian terhadap organisasi itu sendiri. Seperti itu Bang. Dari Ulun lah. Ya, Ya, dari Ulun kepada mahasiswa-mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin, terutama yang mahasiswa baru UIN angkatan 2022, cobalah masuk ke dalam suatu organisasi. Di situ kalian akan merasakan bagaimana dinamika dalam organisasi. Karena di dalam organisasi kita bukan hanya dilatih tentang keevanan, tapi tentang intelektualan. Kita pun dilatih, terutama di dalam di PMI. Nah, jadi untuk mahasiswa baru UIN Antasari Banjarmasin bergabung bersama kami di keluarga besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia UIN Antasari Banjarmasin 2022. Oke. Mungkin Mungkin lebih bagaimana kita mau berkembang atau enggaknya ya, kayak gitu. Nah, tergantung dimanapun organisasinya dan apapun organisasinya. Kalau kita mau berkembang, kalau kita mau meningkatkan diri kita ya bakalan bagus kayak gitu. Nah. Ya, apapun itu kan. Oke, mungkin itu saja ya kawan-kawan. Baik, salam hangat dari saya Naimatul Hasanah dan juga narasumber kita. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.